Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Ini tentang kakak Vina yang merasa dirinya sadar karena dibegoin Rudiana dan terbongkar juga ternyata Eki selamat, yang dibunuh itu cuman Vina. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke videonya, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Vina Cirebon ya, yang saya beri judul kemungkinan kesaksian Pak Rana itu ada benarnya, atau kemungkinan saksi Pak Rana itu benar. Ya, jadi saksi Pak Rana ini adalah tukang ojek ya, sekaligus orang yang mencari barang-barang di pasar Pak Rana ini, dan sudah sering bolak-balik di playoper talun tersebut ya. Dan Pak Rana ini juga sudah pernah menjadi saksi di persidangan tahun 2016. Jadi Pak Rana ini sudah pernah menjadi saksi ya, walaupun kesaksiannya tidak diterima oleh hakim, sama kayak kesaksian saksi-saksi yang lain ya kan. Nah, awal muncul saya sempat ragu dengan Pak Rana ini. Kenapa ragu? Karena dari semua orang yang melihat Eki dan Vina terbaring di playoper talun, semua melihat di atas jembatan. Namun Pak Rana ini malah beda sendiri di bawah jembatan. Di situ saya sudah ragu gitu loh. Saya nggak yakin dengan saksi ini. Namun sekarang saya dalami lagi, saya pelajari lagi. Saya coba berkomunikasi dengan bahasa dia, dengan pemahaman Pak Rana yang agak membingungkan. Dalam hati kecil saya berkata, kemungkinan apa yang beliau katakan ini, Pak Rana katakan ini, ada benarnya. Setelah saya pelajari ulang, saya tonton videonya ulang. Jadi begini, Pak Rana ini biasa bolak-balik pada tahun itu 3 kali di jembatan playoper. Ya, 3 kali. Yang pertama ke pasar atau kemana nyari barang, kemudian balik lagi nganter barang tersebut. Terus yang ketiga kali dia balik untuk ngojek, ya, atau nyari pelanggan. Jadi 3 kali bolak-balik di playoper talun. Nah, pada saat kejadian kurang lebih dia bilang jam 9.45 atau jam 10 kurang seperempat, dia sudah mulai ke pasar mencari barang. Waktu ke pasar itu tidak ada kejadian apa-apa. Namun ketika dia balik membawa barang, itu dia melihat ada 4 orang. Ya, 4 orang. Ada 4 orang, 1 cewek, 3 cowok. Yang dalam pandangan dia sangat yakin itu Eki dan Vina. Kenapa sangat yakin? Karena dia yang melerai. Dia ngomong, kalian masih kecil, jangan berkelahi gitu loh. Ya. Apakah meyakinkan bahwa itu Eki dan Vina? Kalau dalam pandangan saya bisa meyakinkan. Kenapa? Karena Pak Rana melerai langsung. Jadi kalau dia melerai berarti posisinya dekat. Kalau posisinya dekat berarti dia bisa melihat wajah Eki dan Vina. Jadi kemungkinan besar memang itu Eki dan Vina. Ya, yang berkelahi dengan 2 orang pria dilerai oleh Pak Rana ini. Ya. Dan satu lagi, mereka semua pakaian hitam, baju hitam. Ini cocok dengan kesaksian sekarang di mana Eki pinjam baju hitam, si Vina waktu kejadian baju hitam, dan keempat orang itu baju hitam. Jadi sangat masuk akal kesaksian Pak Rana 2016 ini. Mereka baju hitam. Ya, ini 2016 loh, dia ngomong, bukan sekarang 2024. Ya, jadi besar kemungkinan itu Eki dan Vina. Kemudian Pak Rana bilang setelah dilerai mereka akhirnya nurut dan mereka turun. Kalau dulu saya berpikir ketika Pak Rana bilang turun, saya kira dari atas playoper turun ke bawah jembatan. Ternyata tidak. Dalam artian sekarang saya paham, playoper itu ada yang turunan, ada yang tanjakan. Ada turunan, ada tanjakan. Jadi ketika Pak Rana bilang turun waktu dulu di video, sekarang mungkin maksudnya adalah turun di tanjakan gitu loh. Mereka balik turun gitu loh, bukan turun ke jembatan tapi balik turun. Kan playoper tanjakan turunan. Jadi mereka balik turun gitu maksudnya. Ya, saya mulai paham bahasa Pak Rana ini. Ya. Nah, setelah mereka pergi,
Pak Rana melanjutkan mengantar dagangan atau sayur. Nah, akhirnya jam 1, seperti kata dia sekitar jam 1, dia balik lagi ke jembatan itu. Namun ketika dia balik jam 1, tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia lewat ke jembatan itu kosong, nggak ada apa-apa jam 1 dini hari. Nah, kalau dulu saya pikir itu aneh. Namun sekarang saya bisa terima itu. Wajar kalau jam 1 dini hari Pak Rana lewat tidak melihat apa-apa. Karena kejadiannya polisi datang paling sekitar jam 11, jam 10, setengah 11, jam 11, 12. Pasti sekitar itu ramainya di sana. Ya, dan itu pun flyovernya juga malam, gelap. Jarang orang berhenti. Paling hanya warga terdekat dan beberapa pengendara. Kemudian polisi datang pun nggak mungkin berjam-jam dibiarkan jenazah Eki dan Pina yang sekarat di sana. Jadi ketika polisi datang paling 10 menit, 15 menit langsung Eki dan Pina dinaikkan ke mobil, langsung berangkat ke rumah sakit. Ya kan, paling evakuasinya sekitar 15 menit atau 20 menit. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Pak Rana balik lagi ke jembatan itu jam 1 dini hari. Jadi wajar, masuk akal Pak Rana tidak melihat kejadian itu, Eki dan Pina di sana. Kalau sekarang bagi saya masuk akal, jam 1 dini hari dia lewat, nggak ada apa-apa lagi karena sudah diangkut, ya kan? Jadi masuk akal keterangan Pak Rana. Kemudian yang terakhir, Pak Rana bilang bahwa ternyata meninggal itu di bawah jembatan, bukan di atas. Ternyata setelah saya dengarkan lagi video Pak Rana, dia tidak melihat jenazah di bawah jembatan. Pada besoknya pagi-pagi dia mau ngojek gitu loh. Dia dengar warga ribut. Kata warga ada pembunuhan cewek dan cowok gitu. Katanya di bawah jembatan. Jadi mungkin Pak Rana salah dengar. Akhirnya Pak Rana bilang di bawah jembatan. Terus Pak Rana ngomong, "Oh, itu yang kemarin saya pisahkan." Gitu, ya. Terus apakah Pak Rana melihat jenazah di bawah jembatan? Enggak. Dia cuma mendengarkan orang ngomong, terus dia pikir di bawah jembatan. Habis itu dia melanjutkan ngojek. Ya, jadi dia tidak melihat jenazah Eki dan Pina. Ya, kalau dia bilang dia melihat jenazah Eki dan Pina paginya di bawah flyover jembatan, berarti dia bohong. Tapi ini dia enggak, dia cuma mendengarkan warga yang lagi ngobrol gitu loh, ada pembunuhan. Akhirnya dia pikir di bawah jembatan itu, tapi dia nggak lihat. Dia langsung melanjutkan ngojek lagi. Ya, jadi ini masuk akal. Masuk akal sebenarnya keterangan Pak Rana kalau kita bisa teliti gitu loh, kalau kita bisa pecahkan dengan gaya bahasa dia. Ya, jadi dalam pandangan saya melihat Pak Saksi Rana ini lebih meyakinkan daripada saksi yang muncul tahun 2024 yang sudah ada media sosial yang bisa saling saksinya nyambung antar saksi, bisa nonton di YouTube. Ya, sudah ada bahan saksi sekarang, tapi 2016 ini Pak Rana lebih meyakinkan walaupun bahasanya agak membingungkan. Ya, jadi melihat ini saya semakin yakin bahwa ini bukan kecelakaan tapi pengeroyokan, pembunuhan. Ya, bahkan Liga Akbar pun di YouTube Bang Reza Indragiri waktu ke rumah sakit lebih percaya ini pembunuhan. Franciscus yang diuya-kuya sekarang bilang kecelakaan, status Facebooknya atau komen Facebooknya tahun 2016 atau tahun 2016 bilang juga Pina paling dibunuh karena kepalanya seperti dibacok. Franciscus loh, si Frans itu yang bilang begitu. Namun sekarang ketika rame begini dia bilang kecelakaan, mungkin ikut arus si Frans itu. Ya, jadi melihat ini keyakinan saya pribadi ini memang kekerasan dan pembunuhan. Itu aja, terima kasih. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.